Renungan keluarga pada saat ini berjudul Goncangan Iman, yang diambil dari Markus 14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31, yang tertulis demikian. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, warga GKJW Rungkut, dalam bacaan kali ini kita melihat bahwa sebelum Yesus ditangkap dan disalib, dia berkata kepada murid-muridnya, terutama Petrus, bahwa mereka akan mengalami goncangan iman. Dan Petrus menjawab, "Aku tidak akan tergoncang. Aku akan setia. Bahkan kata Petrus, aku akan mati bersamamu dan tidak akan menyangkal engkau." Tapi Bapak Ibu yang terkasih, tahukah yang terjadi selanjutnya? Petrus menyangkal Yesus pada saat Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Setelah itu Petrus menyesal. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Tapi apakah Yesus menyesal? Tidak. Yesus tidak menyesal. Yesus tetap mengasihi Petrus. Bapak Ibu, yang kita dapatkan dalam bacaan pada saat ini adalah pada saat kita mengalami goncangan, baik itu berupa goncangan iman ataupun goncangan hidup, di mana kita tidak bisa beribadah lagi di gereja seperti biasanya, pekerjaan kita terganggu, anak-anak tidak bisa sekolah, semuanya mengalami goncangan. Ada yang masih bisa bertahan hidup, tapi ada juga yang sangat berat melampaui goncangan ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Tuhan juga tahu jalan mana yang harus kita pilih, dan yang paling penting adalah Tuhan tahu sebatas mana kemampuan kita menghadapi goncangan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika wabah kali ini tidak bisa kita lampaui dan kita dipanggil Tuhan, ingatlah bahwa kita akan kembali bersama dengan Tuhan, di mana Yesus sudah lebih dahulu mati dan bangkit. Tapi jika kita harus melampaui goncangan ini, kita melawan wabah ini dan berhasil hidup, ingatlah bahwa ada tugas penting yang masih harus kita lakukan. Untuk itu, jemaat yang terkasih, selama kita diberi kesempatan untuk hidup, selama kita mampu berjuang dan melawan goncangan ini, mari kita menghayati bahwa Tuhan masih ingin terus berkarya bersama kita dan kita mampu melampaui goncangan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada kita semua. Amin.